Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Saya berharap selalu ya anak-anak, kalian tetap dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang fit, tidak ada halangan apapun, selalu semangat dalam pembelajaran. Anak-anak, saya mohon untuk yang belum menyelesaikan tugas-tugas segera menyelesaikannya. Karena apa? Karena akan berpengaruh pada nilai rapor. Dan nilai rapor semester 1 digunakan untuk melanjutkan ke SMA atau SMK yang kalian inginkan. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran kita lanjutkan, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kalian pelajari ini nanti dapat masuk dalam daya ingat kalian, sehingga kalian paham. Apabila ada yang tidak kalian pahami, kalian juga boleh bertanya, silakan bertanya. Ya. Karena saya lihat selama ini hanya ada beberapa anak saja yang mengajukan pertanyaan. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang apa itu teks tanggapan. Ya. Nah, pada saat ini kita akan belajar tentang jenis-jenis kalimat tanggapan. Apa saja jenis-jenis kalimat tanggapan ini? Yaitu meliputi kritik, pujian, sanggahan, penolakan, dan persetujuan. Nah, apa itu kritik? Kritik itu pernyataan kecaman atau tanggapan yang sering diuraikan dengan uraian dan pertimbangan baik dan buruknya suatu kebijakan. Jadi misalnya ada suatu kebijakan, itu ada baik dan buruknya itu bagaimana, itu ada pernyataan kecamannya. Ya, sebuah karya lukis misalnya, karya puisi misalnya, itu dikritik, ada kecaman. Ya. Kemudian meskipun baik maupun buruk, padahal ada penilaian yang subjektif karena memang selera orang berbeda, selera orang terhadap karya seni itu berbeda, maka dia juga akan selalu memberikan kritikan sesuai dengan sudut pandangnya anak-anaknya. Jadi misalnya sebuah karya apa? Karya puisi misalnya. Seseorang yang menyukai puisi yang heroik, ya, yang kepahlawanan, ya, itu tidak akan suka dengan puisi-puisi yang romantis. Puisi kok mengharus jiwa, puisi kok terlalu membawa pemikiran yang kemana-mana misalnya. Nah, setiap orang itu mempunyai subjektivitas yang tinggi. Ya. Tidak mungkin dia melihat sesuatu itu sesuai dengan yang lain. Misalnya kamu menyukai Fatimah. Fatimah itu dari segi fisiknya, dari segi tindak tanduknya, kemudian dari segi pola berpikirnya, bagaimana. Itu ada yang tidak suka dari fisiknya, ada yang tidak suka dari penampilannya. Nah, itu yang dinamakan apa? Subjektif, ya. Makanya orang memberikan tanggapan itu sangat subjektif, ya. Itu apalagi dengan karya. Kemudian pendapat. Demikian juga ada yang menyetujui, ada yang menolak. Nah, ini adanya kecam ya pendapat seseorang. Kemudian penampilan, seperti tadi saya katakan Fatimah, untuk penampilannya begini. Nah, anak-anak, kalimat kritik yaitu kalimat yang berisi pendapat atau komentar atas suatu peristiwa atau objek tertentu. Kalimat kritik dapat berbentuk tanggapan baik dan buruk.
yang dilakukan setelah ada pengamatan atau analisis terhadap suatu masalah atau objek tertentu. Nah, sekarang seperti yang Ibu contohkan pada hari Senin, ya. Ibu mencontohkan tentang peristiwa bahwa seorang anak meninggal ditebas oleh seorang residivis dengan menggunakan samurai. Tentu menimbulkan berbagai macam kritik. Seperti Ibu katakan, banyak netizen yang mendoakan jelek kepada residivis. Banyak kritikan-kritikan yang dilontarkan. Kemudian di sini dicontohkan contoh penegakan hukum di negara kita masih dipengaruhi oleh orang-orang yang berkuasa. Seharusnya perlakuan orang-orang di atas hukum harus sama tanpa mengenal status sosial. Aparat penegak hukum hendaknya mampu menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Nah, ini contoh kalimat kritik. Mana ini yang menunjukkan kritikan? Di sini. Masih dipengaruhi orang-orang yang berkuasa. Seharusnya perlakuan orang-orang di atas hukum harus sama tanpa mengenal status sosial. Kenapa? Orang-orang yang mempunyai kekayaan yang berlimpah ruah, tetapi dia kebal hukum. Maksudnya kebal hukum apa? Dia bisa membayar anak-anak. Akhirnya posisinya atau tempatnya itu tidak terlalu sama dengan narapidana yang lain misalnya. Jadi atau bahkan dia diberi kebebasan misalnya. Nah ini kan masih kebal hukum mereka itu. Nah, padahal orang yang hanya mencuri ayam misalnya, dulu ada berita tentang seorang nenek yang mencuri coklat ya di kebun tetangga, itu juga diajukan ke pengadilan sampai berapa tahun gitu anak-anak. Padahal koruptor itu banyak yang tidak sampai menjalani hukuman sesuai dengan peraturan. Nah itu bagaimana? Ini maksudnya dalam kalimat ini ya, masih dipengaruhi orang-orang yang berkuasa. Aparat penegak hukum hendaknya mampu menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Nah ini ada sarannya. Jadi selain memberikan kritik, itu ada solusinya. Ya, solusinya bagaimana? Itu maksudnya. Nah kalau misalnya dari peristiwa yang Ibu contohkan kemarin, ya, contoh residivis itu ya melakukan tindak kejahatan 2 kali. Ya, merenggut kehormatan ibunya Rangga dan juga Rangga dibunuh. Itu sudah berlapis itu pasalnya. Iya kan anak-anak? Nah, seharusnya aparat penegak hukum memberikan hukuman yang seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Jangan sampai dibebaskan lagi misalnya. Ya, itu ada semacam solusi atau cara. Kemudian pujian. Namanya juga memuji. Memuji itu selalu berhubungan dengan yang baik. Ya. Pujian adalah suatu pernyataan, penghargaan yang diutarakan suatu kebaikan atau keunggulan. Ini kaitannya dengan kebaikan atau keunggulan. Terhadap apa yang dipuji ya bermacam-macam. Misalnya yang kemarin pujian diberikan kepada Rangga ya, masih kecil tapi dia sudah begitu heroiknya untuk membela ibunya sampai akhirnya dia meninggal. Nah, itu pujiannya. Kemudian pujian terhadap suatu karya seni misalnya, novel misalnya. Novelnya bagaimana seperti ibu menulis novel yang berjudul Mentari Senja di Balik Awan, itu juga ada banyak pujian dari teman-teman. Bahkan ada teman itu yang membaca itu selesainya siang. Tapi maghrib ketika saya tanya, setelah
setelah maghrib itu ya saya tanya bagaimana komentarnya terhadap karya saya. Katanya bagus, bahasanya mengalir, mudah diikuti, menyentuh hati, sampai beliau itu menangis ya. Anak-anak ada beberapa yang benar-benar terharu membaca novel ini. Kalau laki-laki yang membaca bagaimana? Ya, mereka tidak sampai tersentuh sampai menangis, tetapi dia merasakan membaca tapi bisa merasakan ada di dalamnya. Karena apa? Karena alurnya itu yang memang rumput, juga bahasanya itu sederhana tapi mengalir. Nah, itu komentar dari teman ibu, juga dari dosen ya, dosen itu ada yang memberikan komentar-komentar itu berarti apa, memberikan pujian. Nah, tetapi ada seorang sastrawan nasional yang memberikan kritikan terhadap karya ini. Apa kritikannya? Cerpen itu mempunyai satu kumpulan cerpen yang berjudul Bumi Terakhir. Itu beliau memberikan kritikan juga. Apa kritikannya? Kritikannya begini. Semua karya-karya yang ada di dalam kumpulan cerpen ini mengharu bumi, ya, selalu mengungkapkan kesedihan. Sebaiknya jangan selalu mengungkap kesedihan, tapi tokoh itu diajak untuk menerobos menyelesaikan masalahnya dengan cara yang begitu heroik. Jangan selalu seperti itu. Ini kritikan anak-anak yang membangun karena ada solusinya. Nah, jadi kritikan itu seperti itu. Kalau pujian begitu, pujiannya apa? Pujian dari Bapak Dr. Cahyono Widianto itu terhadap kumpulan cerpen itu, katanya seorang guru yang mempunyai model atau karangan-karangan yang bisa dicontohkan oleh siswanya, ini adalah guru yang hebat, itu katanya. Saya hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh para pembaca. Anak-anaknya itu pujian terhadap karya sastra, terhadap suatu peristiwa. Ya. Contoh di sini, tidak hanya wajahmu yang cantik, tetapi juga hatimu. Tindakanmu membangun sekolah desa ini menuai hasil yang memuaskan. Sekarang anak-anak dapat belajar dengan tenang tanpa khawatir kepanasan dan kehujanan lagi. Nah, ini jelas-jelas pujian ya. Pujian itu untuk apa toh? Pujian itu untuk menyenangkan seseorang, memotivasi seseorang. Ya. Orang yang dipuji dia akan semakin giat, semakin rajin misalnya. Ya. Itu manfaat dari pujian. Kemudian sanggahan. Apa itu sanggahan? Sanggahan itu ungkapan tidak setuju terhadap suatu masalah atau pembicaraan yang dirangkai dengan kesan persetujuan agar tidak menimbulkan konotasi kasar. Nah, maksudnya bagaimana? Dia memang tidak setuju atau menyanggah, tetapi kalimatnya bijak, kalimatnya halus dan sopan. Ya. Dengan kata-kata apa biasanya menggunakan tetapi, akan tetapi, namun demikian, sebaiknya, itu ada kata-kata yang lebih berusaha untuk memperhalus. Jangan sampai orang yang disanggah itu langsung marah. Nanti kalau sampai marah akan terjadi perdebatan. Itu yang terjadi. Ya. Contoh, saya sependapat dengan pendapat Anda, tetapi menurut saya akan lebih baik jika tidak meninggalkan apa yang telah menjadi tujuan kita dalam menyelesaikan proyek itu. Ini saya sependapat, akan tetapi lebih baik. Nah, semacam itu ada saran-saran. Ya. Nah, misalnya terhadap amuk massa, peristiwa amuk massa karena menolak undang-undang cipta kerja. Bagaimana sanggahannya? Saya sependapat dengan perbuatan mereka yang menolak undang-undang cipta kerja karena memang banyak menyudutkan masyarakat menengah ke bawah. Akan tetapi lebih baik jika
kegiatan demonstrasi itu dilakukan dengan tertib, jadi tidak menimbulkan kerusuhan. Penolakan. Kalau penolakan itu jelas tidak setuju. Tetapi kalimat yang digunakan juga tetap harus sopan. Misalnya kata-kata tidak setuju, kurang setuju, kurang sependapat, ya, atau kata-kata yang kurang sesuai, misalnya menggunakan kata kurang sesuai, ya. Nah, kalimat penolakan hendaknya disampaikan dengan sopan agar tidak menyinggung. Ya. Saya tidak sejalan, maaf, mohon izin, bolehkah saya berpendapat seperti ini? Bagaimana jika pendapat saya seperti ini? Nah, ini digunakan dengan berbagai cara agar penolakannya itu sopan, ya, agar sopan. Contoh, saya sangat mengutuk perbuatan residivis itu terhadap keluarga Anda. Ini memang betul semuanya mengutuk. Netizen itu semuanya mengutuk. Tetapi kata-kata itu sangat kasar karena ada kata perbuatan. Ya, saya sangat mengutuk, ya, kutukan. Ya. Jadi itu benar-benar yang kasar. Ya. Jadi yang baik bagaimana saya menolak perbuatan yang melanggar kemanusiaan dengan alasan apa? Ini benar-benar digunakan dengan bahasa yang halus, menolak tetapi halus. Contoh, saya kurang sependapat dengan uraian mengenai program beasiswa yang ditujukan bagi siswa yang memiliki kemampuan finansial berlebih. Masih banyak siswa tidak mampu yang membutuhkan beasiswa itu. Jadi alasannya apa? Menolak tetapi juga harus disertai alasan. Nah, kalimat yang digunakan juga harus kalimat yang sopan. Kemudian persetujuan. Nah, persetujuan itu ya menyetujui pendapat seseorang, ya, sejalan dengan pendapat seseorang. Ini persetujuan ini berkaitan dengan perbuatan seseorang, berkaitan dengan ide seseorang, berkaitan dengan gagasan seseorang. Menunjukkan keberpihakan terhadap sesuatu. Nah, tentu saja orang yang setuju berarti dia berpihak, ya, berpihak pada apa yang disetujui. Misalnya apa? Orang yang mengecam tindakan para demonstran menolak undang-undang cipta kerja, itu berarti dia mempunyai keberpihakan kepada pemerintah. Tetapi persetujuan terhadap saya sangat setuju, saya sejalan dengan pendapat para buruh dan mahasiswa yang beraliansi untuk mengadakan demonstrasi menolak undang-undang cipta kerja. Nah, ini menyetujui. Saya sangat salut dengan perilaku Rangga yang berusaha membela kehormatan keluarga. Nah, ini juga keberpihakan dan memang benar-benar menyetujui. Begitu anak-anak yang dapat Ibu sampaikan. Kalau masih ada hal-hal yang kurang dipahami, silakan ditanyakan. Kita diskusi, ya, kita saling belajar untuk mencari jenis-jenis kalimat tanggapan. Semoga apa yang Ibu sampaikan ini dapat kalian pahami dan masuk dalam daya ingat. Saya minta maaf jika ada kesalahan-kesalahan dalam menyampaikan atau ketidakjelasan dalam menyampaikan. Kita akhiri dengan doa bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.